ceritakan masa kecil Anda dari kecil sekolah di mana, dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah di mana? Nah, dulu kalau bicara masa kecil, sebenarnya masa kecil itu kan maksudnya sekolah orang biasa-biasa bisa dibilang kan. Kalau masa kecil tidak ada yang spesial. Jadi dulu TK TK ya TK mana ya? TK Anggrek ya. Dulu kan yang yang di daerah Bakotan kan ada TK yang kecil cuma satu ruangan. Dulu TK di situ. TK Anggrek Iya, TK Anggrek. Dulu malah di Bakotan. ya di Bakotan. Yang di pinggir Kuala. Kuala. Dulu malah kan TK kan cuman ya biasanya orang satu tahun, kita punya TK 2 tahun kalau tidak salah, karena di TK Anggrek dulu 1 tahun, baru pindah lagi di TK Buladu yang di depan lupa namanya, yang dekat lapangan Buladu kan, di situ juga 1 tahun. TK Anggrek juga di situ. Tidak tahu di situ lebih nama TK apa, tapi yang pasti kita di situ juga 1 tahun. TK sebelumnya 1 tahun, jadi bisa dibilang 2 tahun TK. Kalau sekarang kan ada TK 0, TK A, TK B, malah dibikin TK A, TK B, jadi bisa dibilang 2 tahun memang dipaksakan. Kalau kita sebenarnya mengalami itu dari dulu. Kalau TK itu kita bikin 2 tahun. Sebenarnya pun pindah SD kan cuma karena bokap bilang ke SD saja, pindah SD. Kita bilang bapak di SD, karena di SD malas. Karena kalau di SD siapa mulai lagi dengan teman-teman baru, kenal orang baru kan agak gimana ya, malas sekali juga masih kenalan lagi dengan orang baru, bikin taman baru lagi, cari taman baru apa semua. Jadi waktu itu malas, cuman ya oke lah, ikut saja. Apa kata orang tua, kita ikut saja. Nah, pindah SD 14, tapi kan SD 14 kan tidak ada sekarang, udah langsung lebur lagi. Jadi dulu SD 14 dengan saudara-saudara semua di situ. Terus pindah SD 14, ya kalau misalkan bilang prestasi paling tinggi di SD 14 cuman peringkat 4 ya, peringkat 4 di tiap triwulan, tiap kenaikan kelas tidak pernah bergeser. Jadi bilang peringkat 4 abadi tiap tahun, pindah kelas sama aja semua, pokoknya tetap peringkat 4. SMP bisa dibilang merosot. Jadi SMP waktu itu SMP 4 masuk ke situ karena waktu itu kan kakak dari ibu kan sebenarnya wakil kepala sekolah di situ. Dan dulu sebenarnya sebelum itu kepala sekolah malah bisa dibilang Tante Sandi waktu itu kan almarhumah. Jadi beliau di situ kepala sekolah ya sudah, karena biar gampang bukan maksudnya KKN, tapi ada yang mengawasi ya. Orang tua bilang ya udah masuk SMP 4 saja. SMP 4 ya tidak ada yang spesial, karena malah jauh dari yang namanya prestasi, main-main saja dengan teman-teman, tidak ada yang sampai bisa bikin kebanggaan malah. Cuman itu pun yang kalau kita pribadi kita mau kenang pun hampir tidak ada malah karena SMP itu cuman kayak lewat saja. Nah, waktu SMA, kalau saudara-saudara lain kan rata-rata ada yang masuk SMA 1, ada yang SMA 3 malah. Dari saudara 4 kan kita sendiri SMA 2, yang pertama masuk SMA 3, yang kedua masuk SMA 1, yang setelah kita pun yang paling bungsu pun masuk SMA 1. Kita sendiri SMA 2. Pertama karena tidak mau satu sekolah dengan dorang, dan tidak mau juga tidak mau juga SMK. Akhirnya ya sudah masuk SMA 2 paling gampang. Nah, malah di SMA 2 berprestasi ya, kalau dibilang, kalau yang kelas 1 kelas 2 ya juara 2, juara 3 ya oke lah. Tapi malah justru kan pas kelas 2 kan begitu naik kelas 3 kan ada dibilang, kalau dulu di zaman itu ya, di zaman 9 berapa ya,
98, 97 ya. Ada yang bernama kelas apa namanya? Kelas khusus. Jadi kelas khusus ini kelas orang-orang pintar lah, bisa dibilang kelas orang-orang pintar. Nah, yang bisa masuk kelas itu hanya yang dari juara 1 sampai dengan juara 4. Yang kelas khusus ini kan kelas 3. Kelas 3. Jadi yang bisa masuk di situ hanya yang kelas 1 sampai yang juara 1 sampai dengan juara 4. Kebetulan pas kelas 2 kita juara 2. Jadi juara 2 itu dari dulu masih triwulan ya. Iya, triwulan 1 sampai triwulan sampai akhir itu. Iya, masih modal triwulan. Belum ada semester waktu itu malah. Masih triwulanan. Nah, juara 2 akhirnya masuk dalam kategori orang masuk kelas khusus. Nah, kelas khusus dibagi 2, ada kelas khusus A, kelas khusus B. Kebetulan kita masuk di kelas khusus B waktu itu. Nah, yang anehnya di kelas khusus kita justru juara 1. Yang lain yang waktu itu teman-teman ada kelas 3 ini. Kelas 3 malah di situ tiap triwulan kita juga kalau waktu itu kelas 3 sudah semester ya. Kalau waktu itu kalau nggak salah semester. Jadi 2 semester itu di kelas 3 itu malah kita juara 1. Semua nilai bagus-bagus. 9. Kita juga ya orang heran, kita juga lebih heran. Perasaan kita tidak pernah ada, maksudnya prestasi tidak ada ya. Maksudnya dari sejarah ya memang sih ada kecenderungan naik-naik. Jadi naik-naik maksudnya DP prestasi dari yang biasanya cuma peringkat 4 akhirnya bisa sampai dengan peringkat 2. Tapi justru puncaknya di kelas 3, kelas khusus pula. Kenapa bisa peringkat 1 sampai ada kita tambahan satu orang yang memang biasanya juara 1. Dia malah badannya pakai buku. Dia protes, ya bisa dibilang ya sedikit banyak bisa dibilang itu bagian dari protes. Protes karena kenapa juara-juara? Kenapa dia juara 1 ibu kan? Perasaan dia tidak ada sejarah dia bisa juara 1 lagi apa masa juara 1 tiba-tiba. Kan tidak mungkin, pasti ada yang aneh. Sampai akhirnya ibu kita sampai wali kelas kita lupa gitu ya. Dia sampai dia buka kita pilih lembar jawaban ujian, kita pilih nilai tugas, semua dia bilang sampai dibilang begini, kesannya dia bilang gini, kita juga tidak ya bisa dibilang kita juga tidak percaya. Ya tapi bagaimana ya maksudnya? Merubah bagaimana karena ini nilai tugas sekian jadi 9, ada yang 10 malah waktu itu. Kalau sekarang kan tidak bisa ada nilai 10, tapi kan dulu waktu itu kalau benar semua ya 10, kalau benar tugas 10 pertanyaannya ya 10 benar ya berarti 10 dia. Ujian saja kita paling bagus, dibilang ini tidak bisa merubah. Jadi kalau dia dapat peringkat itu Tibu tidak, dia bilang karena waktu itu Tibu kesan ibu wali kelas bilang kita ini tidak bikin apa-apa DP nilai, malah DP nilai memang sebagai itu baru kita bikin apa kemarin. Itu waktu itu Tibu guru bilang sampai kita lulus. Nah, ya orang tidak percaya tapi memang itu DP hasil, ya DP hasil kita juara 1 kelas 3. Saya tidak percaya tapi memang di dalam sejarah kita kelas 3 SMA itu yang DP prestasi paling bagus. Itu pun bukan di kelas biasa-biasa, kelas khusus lagi. Nah, kalau waktu itu habis itu kan kuliah di UNG saja. Jadi waktu itu sempat ada, kalau zaman SMA kan ada apa namanya ya, kayak seleksi masuk perguruan tinggi tapi dengan jalur khusus. Jadi kayak surat undangan, jadi mendapat undangan khusus dari universitas bahwa yang bersangkutan bisa masuk universitas. Jadi tanpa seleksi. Nah, waktu itu ada banyak pilihan. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang kita pribadi kita mau masuk jurusan apapun pasti diterima. Ya karena bisa secara logis kan kita penilai semua di rapor saya 9 semua, apalagi yang bikin maksudnya jurusan apa yang tidak bisa kita masuk, kita bilang waktu itu. Karena kita penilai semua. Karena nilai semua bagus. Nilai semua 9. Jadi semua mata pelajaran 9. Jadi kita mau masuk jurusan waktu itu kalau mungkin ada jurusan penjaskes kayak mau jurusan IPA, matematika, terserah kita. Akhirnya waktu itu kalau misalkan yang lain kan bilang ambil saya jurusan bahasa Inggris, kita bilang tidak. Kita ambil jurusan matematika. Pertama masuk kuliah itu tidak ada bayangan mau masuk
jurusan bahasa Inggris? Tidak. Jadi waktu itu malah kita ambil jurusan itu kan jurusan matematika itu pun sebenarnya karena apa ya, agak aneh memang alasannya. Agak aneh karena kalau orang lain memang karena pingin, maksudnya itu ya keinginan pribadi untuk masuk jurusan itu. Kita ambil jurusan ya teman-teman dekat lah, ada yang ambil biologi lah, ada yang ambil iya macam-macam lah pokoknya, mereka ngambil jurusan macam-macam. Tapi kita ambil jurusan matematika karena tidak ada teman-teman satupun yang ambil jurusan matematika. Sementara memang semua guru itu baik ya, guru SMA itu baik, guru sekolah manapun ya pasti baik. Apalagi kalau misalkan ada dengan siswa yang berprestasi, pasti dulu baik akan lah, wah dia agung-agungkan. Cuma kalau menurut kita waktu itu guru matematika, kasihan sekali, kasihan dia. Maksudnya selama ini dorang membanggakan Pak orang lah, dorang sayang sekali Pak orang, berusaha untuk yang terbaik, ajar yang terbaik buat orang, tapi tidak ada satupun di antara orang yang masuk jurusan yang dia ajar kan. Menurut kita itu agak aneh. Akhirnya kita ambil, ya sudah, kasihan Pak guru ini, kita ambil jurusannya dia juga, karena ya waktu itu kita ambil jurusan matematika kan untuk menghibur dia, intinya begitu. Jadi intinya karena Pak guru ini tidak ada yang bahasa dari jurusan, ya kita ambil jurusan. Karena kalau ambil biologi, guru biologi sebanyak teman-teman yang masuk situ. Ambil jurusan apa lagi, fisika, ada juga teman-teman yang masuk situ. Jadi guru-guru fisika ini bangga sekali, ada kita penerus nanti setelah ini. Tapi kita punya ada satu guru yang matematika, siapa juga yang mau masuk matematika kan. Matematika kan termasuk pelajaran yang tidak banyak orang suka ya. Iya, kita matematika bagus juga, maksudnya kita punya matematika memang termasuk yang paling bagus ya, bisa dibilang lah. Kembali ke kita bilang tadi, sama kita punya mata pelajaran bagus semua. Terserah kita mau ambil jurusan apa, ambil matematika. Akhirnya ya surat undangan itu pas balik ke universitas, ke UNG, dia terima, dia bilang oke, langsung oke, deal mas, UNG terserah kapan saja bisa dengan jurusan itu. Nah pada akhirnya pas lulus SMA tidak jadi kuliah, tidak ada modal waktu itu. Bahkan sebenarnya kita keinginan waktu pas masih kecil itu kan pengen masuk kedokteran, pengen masuk kedokteran karena wah cita-cita dari kecil kan. Tapi yang namanya orang tua tidak ada uang tiali ya, namanya orang tua tidak ada uang, belum lagi apa namanya ya, bisa dibilang kan orang tua cerai, susah, tidak ada yang mau kasih buat orang apa namanya, kasih biaya pendidikan. Ya sudahlah, maksudnya akhirnya tidak kuliah. Jadi sempat tidak kuliah selama 1 tahun. Iya, tidak kuliah 1 tahun. Ya orang tua bilang ya sudah, tahu sampai kecil hati dibilang bapak tidak ada uang, baru mau kuliah. Ya kalau namanya orang tua bilang sudah tidak ada uang, bagaimana? Kakak yang paling tua kan waktu itu juga kan dia kuliah. Jadi itu pun dia masuk semester akhir kalau tidak salah. Jadi waktu itu dia butuh biaya, kita pun masuk butuh biaya, ya sudahlah mengalah. Akhirnya kita istilahnya jadi guru kontrak lah, jadi guru kontrak untuk jurusan untuk mata pelajaran matematika di 2 SD waktu itu, di SDN 19 dengan SDN 18, dua sekolah itu. Jadi guru kontrak 1 tahun dengan gaji 100.000 rupiah per bulan. Per bulan, jadi tiap bulan itu kita terima 200.000 untuk mengajar, itu 200.000. Padahal waktu itu pun kita ingat waktu itu bahkan kalau beli handuk mandi saja, handuk mandi itu 40 sampai 50.000 satu handuk. Tahun berapa itu ya? 2000, kalau nggak salah 2001. Iya 2001. Karena kita masuk kuliah akhirnya 2002. Masuk kuliah pun itu kan ironi. Jadi ironinya maksudnya waktu itu istri dari Papa PAD. Jadi waktu itu Tante Rita kalau tidak salah kasih pinjam uang 200.000. Nah, masih ingat salah kita bilang kita suka kuliah karena waktu terakhir kita gaji, kalau tidak salah terakhir gaji yang kita terima di SD,
kita pakai untuk mendaftar UMPTN, ambil jurusan bahasa Inggris, lulus. Nah, yang setelah lulus kan ada pengumuman lulus UMPTN, kita baca koran, baru kasih lihat di CV ini, Pak Ivan lulus UMPTN jurusan bahasa Inggris. Ya masih Pak, kita selalu dengar, ya masih sampai sekarang kita masih ingat di CV waktu itu Pak bilang, baru bikin apa karena mau kuliah, Bapak tidak ada uang. Iya, itu ada apa? Kalau yang kita bilang waktu itu ya tidak apa-apa, Pak, cuman bates saja. Maksudnya bates kalau kita pun sebenarnya kita tidak kuliah bukan karena kita bodoh, tapi kita tidak kuliah karena kita tidak mampu saja, cuman itu. Tapi kalaupun kita mau kuliah, kita mampu dengan tanpa basogok lah, tanpa harus ada jalur-jalur yang untuk orang khusus, tidak perlu. Tapi kita mampu dengan kita kemampuan sendiri. Ya sudah, akhirnya setelah itu kan di CV ya sudah bagaimana, tidak bisa apa-apa. Cuman di Tante Rita ini kasih pinjam 200.000. Waktu itu kalau nggak salah pendaftaran setelah pendaftaran UMPTN kita harus mendaftar, terus butuh 400.000 dengan bayar uang pembangunan. Nggak lupa taruh berapa nilai uang pembangunan waktu itu. Cuman yang akhirnya uang itu diambil dari uang ujian kakak yang paling tua. Jadi kan waktu itu kakak kan mau ujian akhir. Dia bilang dia mau tunda DP ujian akhir, yang penting kita bisa kuliah. Oke. DP uang ujian akhir kita pakai untuk kita mendaftar kuliah. Plus tambahan dari uang pinjaman dari Tante Rita 200.000 itu. Sudah daftar kuliah. Nah, kuliah spesial itu karena sepanjang kita kuliah yang menurut kita ya kita sepatutnya bangga dengan apa yang kita raih selama kita kuliah. Karena selama kita kuliah hampir tidak pernah membayar SPP. Hampir tidak pernah membayar SPP karena memang kita hidup dengan beasiswa semua. Ya, ada yang sampai 2-3 beasiswa kita bisa terima dalam satu semester. Tapi tidak bisa diterima ya, maksudnya karena kaget saja tiba-tiba, maksudnya tahun ini kok ada beasiswa A, B, C, D yang kita terima. Tapi kita hanya bisa ambil satu karena kan tidak pantas sebenarnya, semestinya dikasih ke orang lain lah, maksudnya. Tapi kita bisa berterima 3 beasiswa sekaligus. Jadi ada beasiswa prestasi lah, ada beasiswa apa macam-macam, pokoknya itu beasiswa waktu itu. Nah, kita cuma ambil beasiswa prestasi tiap bulan ya kayaknya, lupa deh pokoknya. Tapi yang pasti kita kuliah waktu itu pun semua dibayar oleh beasiswa. Jadi hanya mendaftar terus dengan keluar yang kita bayar. Tapi selama kuliah kita beasiswa. Sampai S2 pun kita kuliah itu bayar beasiswa. Nah, S1 kan cuman ya S1 di UNG jurusan bahasa Inggris. Akhirnya ya dengan macam-macam kan bisa dibilang pahit manisnya selama di kampus, tapi kan semua itu kita nikmati karena menurut kita apa yang kita alami di kampus itu semua itu bagian dari sejarah yang mungkin sampai dengan kita anak, kita cucu, ketika dorang menginjakkan kaki di UNG, pasti dorang akan selalu mendengar kita nama. Kalau misalkan orang-orang zaman dulu itu pun masih ada. Jadi karena memang kan kita bisa dibilang salah satu mahasiswa yang penuh kontroversi waktu di UNG waktu itu ya. Tapi yang kita bikin sebenarnya bukan, maksudnya jadi sebenarnya ini bagian dari cerita. Ini sedikit cerita saja tentang waktu pas selama di UNG. Waktu pertama masuk UNG kan selalu orang bilang, wah kita orang itu harus aktif di organisasi. Jadi dorang halo Nah, waktu pertama masuk UNG kan orang bilang kata, wah mahasiswa itu harus pandai organisasi lah, harus, jadi bukan cuma akademik tapi kan harus pintar di organisasi juga. Nah, ada senior yang akhirnya tarik-tarik, ini masuk organisasi ini, adalah HMI lah, ada PMI lah, ada kami dan SKI dan lain-lain.
Iya, waktu itu pun kita tidak tertarik dengan organisasi, tapi waktu itu akhirnya kita masuk ke organisasi PMII waktu itu terdaftar. Yang pakai pemikiran itu banyak, jadi ada pertentangan waktu itu antara dosen dengan, jadi antara bisa dibilang kontradiktif sekali antara mahasiswa dengan dosen. Jadi menurut kita semestinya kan dosen dengan mahasiswa itu harusnya saling mengisi dalam artian kok ada yang kesannya waktu itu kita dapat kok seakan-akan dosen itu kasihnya mon itu jangan cuma berpikir organisasi lah, demo lah, apa dan lain-lain di organisasi lah, itu intinya lah beraktivitas di organisasi, tapi mau kuliah kayak sekali. Nah, sementara mahasiswa ada lagi yang selalu bilang, oh, mon ini cuma jago di dalam kelas, tapi tidak pernah turun demo kayak sekali. Gue bilang macam-macam lah kesan-kesan seperti itu. Nah, kita bayangan waktu itu yang kita kepikiran, oke, kita mau masuk organisasi, tapi kita mau jago di organisasi dan juga kita bisa jadi orang paling bagus di akademik. Itu kita bisa dibilang ambisi lah waktu itu. Jadi ambisi itu harus seimbang antara organisasi, akademik, itu harus. Jadi jangan cuman pintar di akademik tapi tidak mampu berorganisasi, ataupun sebaliknya. Jadi hanya mampu organisasi tapi tidak, jelek sekali akademik dia. Ya memang kalau misalnya kita mau lihat pun kan pasti ente juga pasti tidak biasa sendiri kan, ada banyak juga begitu. Orang yang pintar cuma kayak kutu buku tapi tidak mampu berkomunikasi, tidak mampu di akademik. Nah, kita masuk dari PMI, kita ke Batu Loncatan untuk belajar tentang berkomunikasi, belajar tentang berorganisasi, memahami bagaimana cara berorganisasi, membangun komunikasi dengan dengan dari macam-macam kelompok lah, belajar dari situ. Nah, pada akhirnya itu organisasi itu mengantar kita masuk jadi bisa jadi pertama jadi ketua HMJ, jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Jadi ketua jadi waktu itu 2004 ya. Iya, 2004, 2005 jadi ketua HMJ. Jadi ketua Himaju memang dibilang pada puncak karena nilai bagus. Apalagi yang bikin orang kurang bangga dengan orang kemampuan sendiri. Orang jadi ketua HMJ, tapi orang penilai masih bagus, orang bisa pertahankan itu kan. Itu bagus sekali. Nah, pas mau naik tahun berikutnya pemilihan ketua senat fakultas, ada beberapa dosen yang bilang tidak usah masuk, ngapain masuk yang begitu, fokus aja kasih kelar kuliah. Kita bilang oke lah, tidak. Tapi juga ternyata juga tidak bisa kelar 3,5 tahun. Jadi waktu itu memang ada ya sedikit miskomunikasi dengan beberapa dosen karena cara pandang beda saja. Akhirnya yang tadinya bisa kelar 3,5 tahun akhirnya kelar 4,5 tahun. Jadi 2002 kita masuk, akhirnya bisa kelar itu 2007 pertengahan. Jadi dari 2002 bisa sampai 2007, jadi 4,5 tahun kita kasih habis hanya. Itu 4,5 tahun karena 1 tahun kita kena hukuman. Yang mestinya 3,5 tahun jadi 4,5 tahun karena 1 tahun dianggap hukuman. Kan bokap kan sempat dia panggil dosen-dosen fakultas karena dia bilang bisa dibilang Ivan ini harus dibina dulu. Jadi tolong tahan dulu dia Pak, jangan dulu kasih ini karena perlu pembinaan, ya bisa dibilang waktu itu dengan bahasanya pembinaan karakter. Tapi ya kita bilang kita terima saja, itu bagian dari proses. Ya untung bokap pun tidak sampai stres bagaimana, cuma dia bilang terima saja Uti. Apa yang nggak ada backing nggak terima juga kan konsekuensi dari apa yang nggak ada backing. Memang tapi sebagian orang bilang ngapain, kenapa begitu? Bilang kan tidak ada yang salah, kenapa ini ada enggak, tapi kan itu bagian dari apa yang orang yakini, baru memang itu adalah proses yang harus orang lewati menurut kita waktu itu. Artinya apa yang kita buat pasti ada konsekuensi. Iya, ada konsekuensi. Karena jadi ketua HMJ ada beberapa sampai sudut pandang yang tidak bisa diterima oleh pimpinan jurusan, pimpinan fakultas. Ya, pada waktu itu kita merasa bahwa kita sangat
kita selalu menjunjung tinggi yang namanya idealisme, namanya ya sesuatu yang bersifat ideal ya, artinya pemikiran-pemikiran ideal yang selalu kita selalu pandang bahwa harus ada harmonisme, ada harmonisasi antara hubungan antara dosen dan mahasiswa itu semestinya harus bisa seiring sejalan, jadi saling melengkapi. Tapi kan ya menurut kita waktu itu, wah dosen seakan-akan lebih sangat menekan mahasiswa, mau nih jangan ikut terlampau mau apa gitu. Waktu itu ya kesan kita waktu masih mahasiswa ya. Iya, pada akhirnya konsekuensi itu kan kita harus terima, tertahan 1 tahun lah, tambah 1 tahun. Tapi tidak masalah buat kita waktu itu. Memang pada waktu itu yang kita rasa, wah sedih sekali. Bahkan kita, wah sedih. Pokoknya sedihnya itu karena sampai menangis kita waktu ikut sen. Ya sudahlah, tapi kita terima. 1 tahun, ya tidak jelas di kampus, ikut-ikut saja, menikmati saja pokoknya intinya. Pada akhirnya lulus ya dengan namanya sudah jalan Tuhan ya. Waktu itu sampai bahkan bilang, wah Van, ini mau lama tambah 1 tahun lagi nggak tahu, susah di kampus ini, banyak pertentangan dengan dosen-dosen. Kita bilang ya kita orang lihat saja jalan Tuhan.